Assalamualaikum anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Evi. Bagaimana kabarnya? Baik bukan? Siapkah untuk belajar? Yuk kita belajar bersama. Namun awali dulu kegiatan hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selamat datang di channelnya Bu Evi. Hari ini kita akan belajar kembali tema 2, sub tema 3 tentang menyayangi tumbuhan pada pembelajaran yang kedua. Apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang menceritakan pengalaman perbedaan peran anggota keluarga dan menuliskan hasil wawancara tentang perawatan tanaman. Nah, anak-anak, kalian juga perlu tahu apa tujuan pembelajaran dari video kali ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi peran individu dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan rumah. Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman adanya perbedaan peran anggota keluarga dalam kehidupan sehari-hari di rumah. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi langkah-langkah cara perawatan tumbuhan dari teks yang dibaca. Yang keempat, siswa dapat menuliskan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan dengan kaidah ejaan yang dibenarkan. Nah, di sini nampak keluarga Dayu sedang berbincang-bincang di teras rumah mereka. Apa ya yang sedang mereka bicarakan? Keluarga Dayu sedang bercakap-cakap di teras rumah. Mereka bercerita tentang kegiatan yang dilakukan hari itu. Tiba-tiba Dayu teringat kalau ia belum melakukan tugasnya. Tugas Dayu setiap hari adalah menyiram tanaman di halaman rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban dan hak masing-masing. Hak dan kewajibannya tergantung dari perannya di dalam keluarga. Di dalam keluarga ada ayah, ibu, dan anak. Kewajiban ayah melindungi anggota keluarga dan mencari nafkah. Kewajiban ibu merawat anak-anak dan mengurus rumah tangga. Kewajiban anak yaitu menghormati orang tua dan belajar dengan tekun. Kewajiban anak juga termasuk tugas-tugas yang harus dilakukannya di rumah. Contohnya kewajiban Dayu yaitu menyiram tanaman. Nah, anak-anak, bagaimana dengan keluarga kalian? Ceritakanlah pengalamanmu tentang perbedaan peran anggota keluargamu ya. Bisa kalian tulis di buku tulismu. Nah, di sini nampak Lani dan Siti sedang berbincang-bincang di koridor sekolah mereka. Mereka sedang membicarakan, membuat, dan merawat tanaman gantung. Siti dan Lani sedang mengamati tanaman-tanaman di sekolah. Siti, ayo kita membuat pot gantung. Tanaman-tanaman ini sepertinya butuh tempat baru.
Setuju, Lani. Kasihan tanaman-tanaman itu, potnya sudah tidak cukup. Tanaman-tanaman itu dapat terganggu pertumbuhannya. Mari kita segera buat pot gantung itu. Apa saja yang dibutuhkan? Botol plastik bekas, pita perekat, gunting, tanah, kayu pipih, tali, dan tanaman. Lalu, bagaimana cara membuatnya? Yang pertama, kita potong bagian bawah botol. Kemudian, rekatkan pita perekat ke sekeliling bagian yang dipotong. Baik, setelah itu buat 4 lubang di bagian berperekat. Masukkan tanaman ke dalam botol pelan-pelan. Rapikan dan sebar akar tanaman ke seluruh bagian botol. Kemudian masukkan tanah hingga 3/4 isi botol. Sejauh ini tidak sulit. Lanjutkan, Lani. Masukkan tali plastik ke dalam lubang. Gantung menggunakan paku di dinding. Tutup bagian yang terbuka dengan kayu pipih. Mari kita ajak teman-teman yang lain untuk membuatnya. Nah, anak-anak, kalian baru saja menyimak percakapan antara Siti dan Lani. Setelah menyimak percakapan tadi, cobalah menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, di mana Lani dan Siti bercakap-cakap? Kedua, mengapa Lani dan Siti merasa perlu membuat pot gantung? Ketiga, apa yang dibutuhkan untuk membuat sebuah pot gantung? Keempat, apakah yang pertama kali harus dilakukan untuk membuat pot gantung? Dan yang kelima, apa yang digunakan untuk menutup bagian atas pot gantung? Nah, anak-anak, jika kamu berperan sebagai Siti yang mewawancarai Lani, coba tulislah hasil wawancara Siti tentang perawatan tanaman gantung. Cobalah tuliskan di buku tulismu. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Terima kasih, tetap semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum. Selamat datang di channelnya Bu Evi. Anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tema 2, Tema 3 tentang menyayangi tumbuhan pada pembelajaran yang keempat. Selamat mengikuti. Yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, menceritakan pengalaman melaksanakan tugas sehari-hari. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan wawancara tentang perawatan tanaman. Dan yang ketiga, mempresentasikan hasil wawancara tentang perawatan tanaman. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini adalah yang pertama, siswa dapat membuat daftar tugas anggota keluarga sesuai dengan perannya di rumah.
Yang kedua, siswa dapat menceritakan pengalaman menjalankan tugas berkaitan dengan perannya di rumah. Yang ketiga, siswa dapat membuat pertanyaan mengenai cara-cara perawatan tumbuhan untuk wawancara. Dan yang keempat, siswa melaporkan hasil wawancara mengenai cara-cara perawatan tumbuhan secara lisan. Nah, anak-anak, di sini nampak keluarga Siti. Apa ya yang sedang mereka lakukan? Hari Minggu adalah hari libur. Seluruh anggota keluarga berkumpul di rumah. Seluruh anggota keluarga dapat bekerja sama dalam melakukan pekerjaan rumah tangga. Seperti yang dilakukan keluarga Siti. Pada saat hari libur, mereka bekerja sama membersihkan rumah dan merawat tanaman. Setiap anggota keluarga mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan peran masing-masing. Ayah berperan sebagai kepala keluarga, ibu berperan sebagai pendamping kepala keluarga. Anak berperan sebagai anggota keluarga. Kewajiban ayah bertanggung jawab mencari nafkah. Ayah juga yang melindungi keluarga. Ibu membantu ayah mengurus semua keperluan keluarga. Tugas ibu diantaranya adalah menyiapkan makanan untuk keluarga, serta mengatur rumah agar tetap bersih dan nyaman. Ada juga ibu yang bekerja untuk membantu ayah mencari nafkah. Kewajiban anak-anak yaitu belajar dan membantu melakukan pekerjaan rumah tangga. Tugas yang dapat dilakukan anak-anak yaitu merapikan mainan setelah digunakan. Anak-anak dapat juga membantu hal lainnya seperti menyapu, mengepel, menyiram tanaman, atau merawat tanaman. Selain memiliki kewajiban, seluruh anggota keluarga juga memiliki hak. Contoh hak ayah dan ibu yaitu dihormati dan disayangi anak-anak. Anak-anak juga memiliki hak untuk disayangi orang tuanya dan dicukupi semua kebutuhannya. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban merupakan pengamalan sila kelima Pancasila, yakni keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, kalian tadi baru saja menyimak tentang keluarga Siti. Nah, sekarang cobalah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bacaan. Yang pertama, apa sajakah peran dari ayah? Kedua, selain peran yang telah disebutkan dalam teks, sebutkanlah peran ayah yang lain. 3. Apa bunyi sila kelima Pancasila? Keempat, sikap menjaga keseimbangan hak dan kewajiban adalah pengamalan sila kelima Pancasila. Tulislah 1 hak dan 1 kewajibanmu di rumah. Kelima, sikap melaksanakan tugas-tugas di rumah merupakan pelaksanaan dari kewajiban. Tulislah daftar tugas anggota keluargamu di rumah. Dapat kamu salin pada bukumu tabel seperti ini ya.
Nampak di sini Siti sedang bercerita di depan kelas. Siti menceritakan kegiatannya sehari-hari di rumah. Ia mendapat tugas untuk menyiram tanaman setiap sore. Biasanya Siti menyiram tanaman setelah menyapu dan mengepel lantai. Lalu, bagaimana dengan kalian? Apa yang menjadi tugasmu sehari-hari di rumah? Lalu, bagaimana perasaanmu saat melakukan tugasmu di rumah? Ceritakanlah pengalamanmu dalam melaksanakan tugas sehari-hari di rumah seperti yang Siti lakukan. Bisa kalian tulis di buku tulismu ya. Nah, anak-anak, Siti dan teman-temannya akan melakukan kegiatan wawancara. Mereka akan mewawancarai orang di sekitar sekolah tentang cara perawatan tanaman. Namun, sebelum melakukan kegiatan wawancara, mereka belajar membuat pertanyaan wawancara. Mengapa? Agar wawancara yang mereka lakukan dapat berjalan dengan lancar. Siti akan membuat daftar pertanyaan tentang cara perawatan tanaman. Mari kita bantu Siti membuat daftar pertanyaannya yuk. Cobalah untuk membuat 5 pertanyaan yang berkaitan dengan cara perawatan tanaman. Jangan lupa, untuk 5 pertanyaan tersebut harus kalian awali menggunakan 5 kata tanya. Apa sajakah itu? Yakni apa, siapa, mengapa, bagaimana, dan kapan. Itu adalah 5 kata tanya yang dapat kalian gunakan untuk mengawali dalam membuat kalimat tanya. Nah, anak-anak, kalian tadi baru saja membuat 5 kalimat tanya yang akan kalian gunakan untuk bertanya pada orang tentang cara perawatan tanaman. Sekarang coba lakukanlah kegiatan wawancara. Kamu dapat melakukannya bersama temanmu. Jangan lupa ya, hasil wawancaramu harus kalian tulis di buku tulismu. Kemudian presentasikanlah hasil wawancaramu di depan kelas. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada video kali ini. Semoga ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan jaga kondisi kesehatanmu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum.